Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Bali. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari minggu lalu ya. Kita akan mereview dulu minggu lalu dapat apa, dan kita melanjutkan lagi materi kita tentang bahasa Bali ya. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab 6 yaitu puisi Bali ya. Nah, di puisi Bali ini kita nguacian puisi Bali, ngeresepang ugar-ugar puisi Bali, dan tata cara maktayang puisi Bali. Nah, itu yang kita pelajari minggu lalu. Nah, di sini adalah puisi Bali anyar, di mana dalam kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah menganalisis isi kesusastraan Bali melalui kegiatan membaca sastra puisi Bali modern atau anyar. Jadi kalian hanya membaca nanti tugasnya ya. Setelah itu membaca karya sastra puisi Bali modern atau anyar, serta mampu menemukan unsur intrinsik yang terdapat pada puisi Bali. Indikator yang dicapai yaitu menyimak isi teks kesusastraan Bali, puisi Bali anyar. Jadi kalian menyimak dengan baik dan memahami dengan baik. Mencari kosakata dalam teks puisi Bali anyar, menjelaskan pengertian kesusastraan Bali, puisi Bali anyar. Membacakan sebagai teks puisi Bali anyar di depan kelas, atau nanti kita insya Allah bisa bertemu di Google Zoom ya, atau di Google Meet atau di Zoom untuk waktu 5 menit 10 menit untuk membacakan teks puisi Bali anyar. Setelah itu menanggapi berbagai pembacaan puisi Bali anyar sesuai dengan ugar-ugar nguacian puisi. Nah, setelah itu nguacian puisi ya. Nah, puisi Bali anyar inggih punika karya sastra sane kaiket antuk ugar-ugar. Sekadi wirase, wirama, wiraga, semita miwah wates langkara. Nah, puisi Bali modern ini ya, puniki nenten japot ring sejaroning ngurat yang ugar-ugar penyuratan nyane. Sekadi puisi tradisional sane mewangun antuk tembang. Puisi Bali anyar ini ngawit medal do warsa 1950 sia. Sane kacihnayang antuk kemedalang pupulan puisi pakarya Suntari per sane mamurda bahasa Bali. Munggah ring majalah Medan bahasa Yogyakarta. Jadi awal puisi Bali anyar ini dari tahun 1959 ya. Miring soang-soang wacen lan mirengan puisi di beten puniki nggih. Nah, niki puisinya yang kalian kemarin ini ya, puisinya Margi. Margi puniki wantah asiki. Sane sujati mendasar bakti lan manas suci. Dados manusia sampunang lali. Ring pratingkah lan tata titi. Margi puniki wantah asiki. Saluwir manahe bakti. Mengacep mantra Gayatri ring yang widi. Nah, ini menurut agama Hindu ya sebenarnya ya untuk puisinya ya. Tapi di sini kita hanya untuk mengartikan di mana di sini adalah contoh puisi Bali anyar.
ini hanya contoh ya. Ustadz ingatkan ini hanya contoh. Jadi di sini bisa dilihat margi puniki wantah asiki. Jadi margi puniki wantah asiki ini seperti saudara itu hanya satu. Sanes sujati mendasar bakti lan mana suci. Dados manusia sampuna ngali. Jadi manusia jangan sampai lupa. Lali itu lupa gitu ya. Dari perintah dan aturan. Lan tata titi itu aturannya. Jadi margi puniki wantah asiki. Nyawa kita itu hanya satu ya. Jadi kita itu harus sembahyang dan ya harus sembahyang dan suci gitu ya. Dados manusia sampuna ngali ya. Jangan jadi manusia yang lupa. Lupa dari apa? Lupa dari tingkah tata titi kita ya. Jadi kita itu dianjurkan untuk sembahyang kepada Tuhan lah, itulah intinya ya. Setelah itu margi punika wantah asiki jalanin tatwa agama mangda trepti. Jadi margi punika wantah asiki jalanin tatwa agama, yaitu artinya adalah menjalankan tata agama sesuai agama masing-masing lah ya. Manusia lara tuah manubandi nyalanin karma berata di bumi. Nah, jadi kita itu di bumi menjalankan karma yang ada gitu. Waktu di alam sana gitu. Kalau menurut umat Hindu ya, yang saya tahu, margi puniki wantah asiki stata bakti ring sang pengardi. Rumogi dados manusia sujati anggen ngerarah margi ri sampune mati. Tuh. Ini dibuat 2006 di Karangasem oleh Gus Surya. Nah, ugar-ugar untuk maktayang puisi. Ada beberapa ya, ugar-ugar untuk maktayang puisi. Sane patut keresapang sekali ringsor puniki. Yang pertama itu wirasa utawi interpretasi. Ini minggu lalu kalian sudah pelajarinya ya. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa catat di buku catatannya. Ada 4 ya. Nah, setelah itu yang kedua itu ada wirama utawi olah vokal. Nah, wirama atau olah vokal ya, itu adalah olah vokal. Jadi kalau dalam puisi bahasa Indonesia itu cara mengatur vokal. Vokal rendah atau tinggi nadanya, seperti itulah model contohnya ya. Selanjutnya itu ada yang namanya semita utawi ekspresi. Nah, jadi kita bagaimana mengekspresikan sesuai isi dari puisi tersebut. Entah itu ekspresinya sedih, marah, gembira, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada wiraga utawi olah tubuh. Nah, di sini wiraga atau olah tubuh ini yaitu bagaimana cara gerik kita memargi malinggih matimpuh miwah sanetyosan. Itu ya, bagaimana gerak-gerik kita ketika membaca puisi. Wates lengkara. Nah, wates lengkara itu adalah bagaimana cara kita membaca puisi, ada titik komanya, kapan kita harus berhenti, kapan kita cepat, kapan kita lambat ketika membacanya, seperti itu ya. Jadi ada aturannya. Hampir sama seperti bahasa Indonesia juga ya. Karena di sini mungkin minggu depan Ustadz bisa kasih kalian video orang membaca puisi Bali yang benar-benar ya.
Oke, jadi sekian aja untuk mata pelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Itu saja dari Ustadz kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.